Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 24 Di sini saya akan melakukan respon keterampilan medis sirkumsisi. Saya langsung mulai saja. Di sini pertama-tama saya akan menyiapkan alat kebutuhan terlebih dahulu. Pertama saya akan menyisahkan. Baik, di sini saya sudah menyiapkan dua meja untuk tempat settingnya. Di sini ada untuk meja setting steril dan di sini ada meja untuk setting non steril. Pada meja setting steril di sini saya sudah menyiapkan ada tube steril buat nanti. Lalu di sini ada klep arteri, ada gunting, dan juga ada gunting biasa dan juga gunting jaringan. Lalu di sini ada needle holder, lalu ada berbagai macam klem buat menjepit. Lalu di sini ada pinset kirurgis dan juga pinset anatomis. Lalu ada mangkuk buat cairan sterilisasi nantinya. Lalu di sini ada mangkuk ginjal. Lalu di sini juga untuk yang meja setelah setting non sterilnya di sini ada handscoon baik untuk yang handscoon steril di sini dan juga non steril. Lalu di sini ada squidnya, saya akan menyiapkan ke sebelah. Baik, lalu di sini ada cairan sterilisasinya, yaitu ada yang pertama ada perhidrol, ada NaCl, dan juga ada povidone iodine. Lalu di sini ada korentang. Di sini saya akan menyiapkan handscoon sterilnya ke setting steril. Oke, nanti lalu di sini ada ampul yang berisi ODP untuk proses anestesi nantinya. Lalu juga di sini ada head cap buat komponen keamanan nantinya. Baik, setelah ini saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Selamat pagi Mas, perkenalkan nama saya Dr. Irfan, dokter yang akan melakukan prosedur sisi pada Mas pada pagi. Benar dengan Mas Fatan berumur 19 tahun ya? Baik, di sini saya akan melakukan bertanya beberapa hal untuk memastikan nanti pada saat kita melakukan prosedur di sini tidak ada gangguan yang menghalangi ya Mas ya? Apakah Mas bersedia? Pertanyaan Mas ya, untuk Mas Fatan apakah pada hari ini ataupun dalam beberapa waktu terakhir Anda merasa kurang enak badan atau kurang sehat Mas? Sehat-sehat saja ya Mas ya. Mas Fatan apakah saat ini ataupun dalam beberapa waktu terakhir ini sedang menjalani proses pengobatan atau sedang mengonsumsi obat? Mas Fatan, untuk kondisi Mas Fatan apakah ada memiliki gangguan pada gangguan pada nafas? Ada ya. Mas Fatan, mohon maaf saya ditanyakan, apakah Mas Fatan punya riwayat infeksi pada area kelaminnya? Tidak ada. Mas Fatan, apakah juga punya riwayat gangguan disfungsi pada area seksual? Tidak ada. Baik Mas Fatan, itu saja yang saya akan tanyakan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke prosedur pemeriksaan fisik ya Mas Fatan ya. Kalau itu Mas Fatan bisa bersiap-siap di tempat tidur dan juga saya akan bersiap-siap yang masalahnya. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien sebelum dilakukan prosedur sirkumsisi. Di sini saya akan menggunakan handscoon non steril terlebih dahulu. Baik, saya akan langsung mulai. Di sini saya akan melihat untuk bagian genitalianya dan juga sekitarnya. Baik, pada penis pasien tidak temukan adanya hipospatia ataupun epispatia. Untuk lubang buka uretranya normal. Lalu saya coba retraksikan. Baik, di sini tidak terdapat adanya tanda-tanda fimosis maupun parafimosis, jadi cukup normal ya untuk puluk ataupun prepotiumnya. Lalu juga saya tidak menemukan adanya tanda-tanda infeksi ataupun peradangan ataupun ulcerasi pada area genitalia dan juga sekitarnya. Lalu di sini saya coba cek nyerinya, apakah nyeri, Mas? Tidak. Ada nyeri ya. Lalu saya juga tidak menemukan adanya benjolan yang berarti dan juga tanda-tanda kemerahan yang mengindikasikan adanya peradangan ataupun lain-lainnya. Maka dari itu untuk pada bagian genitalia pasien di sini cukup normal saja, maka prosedur sirkumsisi bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan prosedur sirkumsisi. Pertama saya akan mengganti handscoon saya dengan handscoon yang steril. Tapi sebelumnya saya akan mencuci tangan kembali terlebih dahulu. Baik, lalu selanjutnya saya akan memberikan povidone iodine antiseptik pada bagian swelling
dari area yang akan dilakukan prosedur. Mulai dari genitalianya, dan bagian sekitarnya. Apabila sudah, silakan memasangkan untuk steril. Selanjutnya saya akan memberikan anestesi melalui roket tadi pada area jam 1 dan jam 11 serta di bagian pangkal bawahnya. Saya akan aspirasi untuk melihat apakah ada darah yang masuk. Tidak ada darah yang masuk, maka saya akan hentikan sambil menarik speednya perlahan. Lalu untuk arah sebelahnya lagi, aspirasi tidak ada. Lalu pada bagian pangkal bawah, aspirasi tidak ada. Saya akan teruskan. Baik. Lalu selanjutnya saya akan menguji apakah dari anestesinya telah bekerja dengan baik dengan cara menarik peritoneumnya dengan menggunakan forceps. Apakah masih terasa sakit, Mas? Tidak. Tidak. Maka selanjutnya saya akan melakukan retraksi pada bagian peritoneumnya sehingga membuat gland sphinctersnya terekspos. Selanjutnya saya akan membersihkan bagian dalam dari peritoneumnya dengan menggunakan kasus steril untuk membersihkan kotoran dan juga smegma yang terdapat pada area tersebut. Saya akan memberi marker dengan sayatan tipis pada area yang akan dilakukan diseksi nantinya dengan menggunakan scalpel, tapi anggap saja ini scalpel. Baik, ini saya akan mengembalikan posisi peritoneumnya semua. Lalu saya akan menjepit bagian peritoneumnya dengan menggunakan forceps pada area pukul 1, pukul 11 dan pukul 6. Saya akan melakukan diseksi dengan menggunakan gunting pada area pukul 12 mencapai hingga ke sekitar pangkal dari anestesi. Lalu saya akan melakukan sayatan dari area tersebut hingga ke bawah ke area frenulum dari penis. Apabila sudah saya potong bagian peritoneumnya ke kiri dan kanan, lalu selanjutnya saya akan melakukan nidasi atau penghentian perdarahan pada area tersebut dengan menggunakan asisten. Baik, apabila perdarahan telah dihentikan, selanjutnya kita akan melakukan prosedur penyikipan. Di sini saya akan menyiapkan untuk terkait catgut benangnya terlebih dahulu. Di sini ada needle holder.
Sambil saya akan melakukan proses penjahitan pada bagian perepot yang telah terpotong tadi, dimulai dari bagian bawah teknologinya. Sambil saya akan memotong sisa perikutium yang masih ada di bawah terlebih dahulu. Lalu saya akan memotong untuk bagian perikutium yang masih tersisa di bawahnya terlebih dahulu. Di area luar jahitan. Kabul kan? Atau enggak? Ada di sebelah kanan itu. Saya paling karena proses penjahitan telah selesai, maka saya akan menghentikan perdarahan pada area tersebut apabila masih terdapat perdarahan. Apabila perdarahan
penyembuhan telah selesai, saya akan memberikan balutan. Namun sebelumnya saya akan mengoleskan alkohol terlebih dahulu, mengoleskan antibiotik terlebih dahulu untuk mempercepat penyembuhan nantinya. Baik, setelahnya saya akan memberikan balutan dengan kasar. Dan memfiksasinya dengan plester. Selanjutnya saya akan memfiksasi bagian pangkal paha agar dia tidak bergeser. Selanjutnya saya akan memberikan fiksasi tambahan dengan menggunakan plester di pangkal paha. Fiksasi terakhir. Baik, apabila sudah dipastikan bahwa fiksasinya sudah baik dan kuat dan tidak akan terlepas, maka prosedur telah selesai. Oke, proses. Baik Mas Fatan, semoga nanti dari hasil selanjutnya atau simptom-simptom itu cepat sembuh ya Mas Fatan ya. Dan semisal ada nanti Mas Fatan ada rasa hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin dipastikan kembali, Mas Fatan bisa datang juga, atau mungkin kita bisa lakukan kontrol beberapa hari sekali ya. Nanti Mas Fatan tinggal hubungi saya saja dan saya akan cocokkan jadwal saya agar kita bisa melakukan kontrol. Jangan lupa Mas Fatan untuk kurangi aktivitas beratnya, lebih banyak istirahat saja, terutama di tempat tidur, lalu juga makan makanan yang bergizi yang kaya akan protein sehingga penyembuhan jaringannya nanti bisa cepat diperbaiki ya Mas Fatan ya. Semoga Mas Fatan selalu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, cepat sembuh Mas Fatan.